Begitu udah melek, awalnya sih dia masih tetap belum curiga apa-apa ya. Beberapa saat kemudian barulah Kansa ini mulai ngerasa aneh kenapa dia telat bangun kok nggak diapa-apain. Nggak dibangunin sama nggak diomelin juga gitu kan. Terus juga suasana rumahnya itu hening banget. Ya halo guys, kembali lagi di segmen CV. Seperti biasa kalau gua udah nongol, berarti ada kejadian apa lagi nih yang lagi heboh gitu kan. Nah di video ini gua akan ngasih info soal kejadian minggu lalu, di mana ada satu keluarga termasuk seorang guru di Kabupaten Malang yang ditemukan tidak bernyawa di rumahnya sendiri. Iya, kalian nggak salah dengar guys, bukan satu orang tapi sekeluarga. Buset, nggak nanggung-nanggung nih kasusnya. Selama 7 tahun belakangan ini, mereka nyewa sebuah rumah kontrakan yang lokasinya di Jalan Sunan Bonang, Desa Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sekeluarga yang menempati rumah ini tuh ada seorang pria, istrinya, dan juga 2 anak perempuan mereka yang lahir secara bersamaan, alias kembar ya. Berarti totalnya 4 orang. Pria itu bernama Pak Wahaf Effendi, umur 44 tahun, istrinya Bu Sulika, umur 40 tahun, dan 2 putri kembar mereka yang berumur 12 tahun, masing-masing bernama Ataya Kansa Effendi, yang di sini kita panggil aja Kansa ya, dan Ayesha Raya Effendi alias panggilannya Raya. Meskipun mereka kembaran, pastinya ada dong salah satu yang lahir duluan. Nah, di sini yang lahir duluan yang jadi kakak itu si Kansa ya. Sedangkan Raya tadi itu statusnya jadi adik. Pak Wahaf ini profesinya dia seorang guru matematika di SD Negeri 3 Sukun di Kota Malang. Dia udah ngajar di sekolah itu sejak tahun 2000-an guys, yang berarti udah lama banget ya, sekitar lebih dari 20 tahun Pak Wahaf jadi guru. Di sekolah itu, Pak Wahaf sehari-harinya dikenal sebagai sosok teladan untuk murid-muridnya. Apalagi dia ini kan guru mate ya, pandai ngitung. Bisa dibilang Pak Wahaf ini orang yang smart lah. Gak kayak kita-kita nih, bisanya cuma 1 tambah 1. Begitu ditanya misalnya 80 kali 90. Langsung bingung kan lu? Sama kita juga. Nah, selain banyak prestasi yang luar biasa, Pak Wahaf ini juga dikenal sebagai sosok yang agamis sama rajin beribadah. Sementara istri Pak Wahaf yaitu Bu Sulika itu sehari-harinya seorang ibu rumah tangga yang notabene ya stay di rumah aja buat ngurusin anak-anaknya. Tapi walaupun Bu Sulika sering menghabiskan waktunya di rumah aja, sesekali dia juga berusaha sebisa mungkin untuk ngebantu perekonomian Pak Wahaf nih dengan membuka usaha jualan beraneka jenis kue dengan sistem pre-order atau PO. Yang biasa sampel contoh kuenya diposting di Instagram pribadi Bu Sulika yang bernama Yoeki Culinary. Nah ini guys, di tanggal 5 Desember 2023 kemarin, Bu Sulika barusan ngeposting contoh hasil kue yang biasa dia jual. Lalu di sini juga ada di videoin step by step pembuatan kuenya mulai dari awal nyiapin bahan, lalu ngegulung-gulung apa itu, sampai ada juga kayak tabur-taburin coklat sama keju di atasnya sebagai finishing hasil akhir kuenya. Jadi bisa dibilang Bu Sulika ini bukan tipe-tipe istri yang bisanya cuma minta uang dari suami ya, melainkan dia sendiri juga ada usaha nyari uang tambahan. Nah, untuk kedua anak perempuan mereka itu, yaitu Kansa sama Raya ini masih sekolah kelas 1 SMP di SMPN 3 Kota Malang yang notabene ini salah satu sekolah favorit di Kota Malang. Dan mereka masuk lewat jalur prestasi. Di sini sih semuanya kelihatan normal-normal aja ya. Suami istri sama-sama kerja, terus anak-anak juga masih sekolah dan pada pinter juga masuk jalur prestasi loh itu. Namun suatu hari di hari Senin tanggal 11 Desember 2023, kayak biasa Pak Wahaf ini tidur sekamar sama Bu Sulika, dan 2 anak mereka yaitu Kansa sama Raya tidur sekamar di kamar mereka sendiri. Jadi di dalam rumah kontrakan ini ada 2 kamar tidur guys. Kamar tidur utama ditempati oleh Pak Wahaf sama Bu Sulika. Terus kamar tidur kedua ditempati oleh Kansa sama Raya. Ngerti ya? Ya udah tidur deh tuh mereka semua. Tapi di jam 3 dini hari, berarti ini udah masuk ke hari Selasa tanggal 12 Desember ya. Pak Wahaf tiba-tiba masuk ke kamar anaknya buat bangunin si Raya. Nah waktu dia berusaha bangunin Raya, tiba-tiba Kansa juga ikut kebangun. Jadinya ya dua-duanya melek. Terkejutlah tuh mereka berdua. Ada apa nih malam-malam begini, ayah bangunin kita gitu kan. Nah di momen itu Pak Wahab pun langsung ngegendong Raya dengan maksud untuk ngebawa dia buat tidur bareng Bu Sulika di kamar utama. Jadi Pak Wahab ini pengennya untuk malam itu mereka tidur bertiga di kamar utama. Meninggalkan si Kansa sendiri yang di kamarnya sendiri. Ngelihat Pak Wahab tiba-tiba ngegendong Raya, Kansa tentu kebingungan dong. Kenapa adiknya tiba-tiba kayak mau dibawa kabur gitu sama ayahnya. Nah, karena tahu Kansa ini bingung, Pak Wahab pun langsung bilang ke Kansa, adik tidurnya sama papa mama aja. Setelah mendengar Pak Wahab ngomong gitu, Kansa pun, oh ya udah, namanya juga ayah sendiri, dia juga nggak curiga apa-apa. Lalu dia pun ngelanjutin tidurnya karena ngerasa nggak ada yang aneh. Di pagi harinya Kansa ini bangun kesiangan karena katanya biasa sih dia selalu dibangunin Pak Wahab.
di waktu menjelang pagi buat ikut ngejalanin sholat subuh. Kayak yang gue bilang tadi, Pak Wahab ini orangnya taat agama, sama rajin beribadah juga. Namun anehnya di hari itu Kansa gak dibangunin. Jadi ya udah telat bangun deh dia. Begitu udah melek, awalnya sih dia masih tetap belum curiga apa-apa ya. Beberapa saat kemudian barulah Kansa ini mulai ngerasa aneh kenapa dia telat bangun kok nggak diapa-apain. Nggak dibangunin sama nggak diomelin juga gitu kan. Terus juga suasana rumahnya itu hening banget. Kansa yang kebingungan pun langsung bangkit dari kasur, terus langsung keluar kamar. Dan dia lari menuju kamar orang tuanya buat nyariin mereka. Tetapi pas nyampe depan pintu kamar, Kansa ini nggak bisa masuk perkara pintu kamar orang tuanya itu kekunci dari dalam. Dia pun langsung teriak-teriak manggilin ayah, ibu, sambil ngotok-ngotok pintu gitu kan. Namun nggak ada jawaban sama sekali. Lalu dia pun lanjut ngetok-ngetok lagi, dan beberapa saat kemudian tiba-tiba dia ngedenger suara ayahnya yang bilang, panggil orang banyak, nak. Ini cerita kasus kok jadi nyerempet ke horor dikit-dikit ya. Begitu mendengar suara itu, Kansa langsung terkejut dan sambil ketakutan, dia lari keluar rumah sambil jerit-jerit minta tolong ke tetangga. Beberapa lama kemudian tetangga sama warga sekitar pun datang dan langsung ngedobrak pintu kamar Pak Wahab sampai berhasil kebuka. Di situ mereka menemukan Pak Wahab yang lagi sekarat terbaring di lantai, kondisinya berlumuran darah di pergelangan tangan kirinya. Di sini. Di samping Pak Wahab juga ditemukan pisau sepanjang 15 cm yang tadinya dia pakai untuk memotong urat nadinya sendiri di pergelangan tangan kirinya. Sampai-sampai uratnya itu putus, guys. Jadi di tangan kiri itu ada 2 bekas sayatan kecil dan 1 bekas sayatan yang dalam banget. Nah, pada saat ditemukan warga itu, Pak Wahab masih bernafas ya. Meskipun udah sekarat berhubungan darah, dia masih hidup, guys. Jadi suara yang didengar Kansa tadi dari luar pintu itu bukan suara mistis. Tapi ya emang suaranya Pak Wahab asli yang nyuruh dia buat panggilin orang-orang. Lalu di atas kasur di dalam kamar itu, warga juga menemukan Bu Sulika sama Raya yang kondisinya berbeda dari Pak Wahab. Soalnya mereka berdua udah tidak bernyawa. Bu Sulika sama Raya ditemukan terbaring bersampingan secara rapi di kasur dengan kondisi mulut yang lagi ngeluarin busa sama bau menyengat. Loh kok bisa sampai mulut berbusa? Nah, di samping tubuh mereka berdua ternyata ada 1 gelas minuman yang berisi cairan obat nyamuk. Terus juga ada bungkusan saset sisa obat nyamuknya. Yang diduga kuat berarti Bu Sulika sama Raya ini kehilangan nyawa karena udah minum obat nyamuk itu. Makanya mereka berdua keracunan sampai keluar busa. Setelah penemuan itu, warga akhirnya ngelapor polisi biar selanjutnya diserahkan ke polisi aja penanganannya gimana. Beberapa saat kemudian polisi pun tiba di rumah Pak Wahab buat olah TKP, dan begitu masuk kamar, polisi langsung menemukan surat wasiat yang ditulis Pak Wahab di kaca meja rias kamarnya pakai spidol warna hitam, yang ditujukan untuk Kansa, anaknya yang masih hidup. Isi tulisannya itu, Papa, Mama, Adik pergi dulu. Nurut Uti, Kong, Tante, dan Om. Belajar yang baik. Uang Papa Mama untuk pemakaman jadi 1. Love you, Kakak. Nah, kenapa polisi bisa menyimpulkan kalau ini beneran tulisan tangannya Pak Wahab? Karena setelah dilakukan penyelidikan secara komprehensif dengan Scientific Crime Investigation, terungkaplah kalau model penulisannya itu identik dengan tulisan yang ada di catatan dalam buku agenda Pak Wahab. Salah satu saksi juga bilang kalau tulisan di kaca rias itu mirip dengan tulisan Pak Wahab di papan tulis sekolah pada saat dia ngajar. Maka dari itu disimpulkanlah kalau itu emang benar tulisan tangannya Pak Wahab. Polisi juga menyimpulkan kalau Pak Wahab nulis di kaca ini sebelum dia nyayat tangannya sendiri. Karena di kaca itu nggak ditemukan bercak darah sama sekali. Sesaat setelah polisi masuk kamar, Pak Wahab, Bu Sulika, dan Raya pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Munir Lanut Abdurrahman Soleh, Kota Malang. Di rumah sakit, berdasarkan hasil pemeriksaan, Bu Sulika dan Raya sama-sama kehilangan nyawa akibat meminum cairan obat nyamuk tadi. Sedangkan untuk Pak Wahab, sesuai visum luar pihak dokter, Pak Wahab pun dinyatakan jam 8.50 pagi karena terlalu banyak kehilangan darah. Soalnya pembuluh arteri dan vena di pergelangan tangan kirinya itu udah disayat sampai putus, kayak yang gue bilang tadi. Menurut keterangan warga setempat, sehari sebelum kejadian ini sih keluarga mereka masih kelihatan baik-baik aja. Sore harinya mereka masih duduk di depan teras rumah sambil ngobrol-ngobrol. Beberapa warga juga sempat ngelihat Pak Wahab lagi naik sepeda motor ngelewatin daerah tempat tinggal mereka. Jadi sebenarnya apa sih penyebab Pak Wahab sampai nekat ngabisin nyawa istri dan anaknya sekaligus dirinya sendiri? Nah, belakangan ini mulai terungkap kalau ternyata Pak Wahab ini punya utang sampai puluhan juta ke beberapa orang yang dia kenal. Cuman untuk identitas orang yang ngasih utang ke Pak Wahab ini masih dirahasiakan ya. Utangnya itu pure murni cuman ke orang-orang biasa aja, guys. Maksudnya bukan kayak ke pinjaman online gitu. Karena menurut keluarga dekat Pak Wahab juga mereka nggak pernah nerima teror kayak telepon-telepon ancaman atau SMS apapun dari lembaga pinjol. Berarti emang bener ya, dan udah dikonfirmasi juga kalau Pak Wahab cuma ngutang ke orang-orang yang dia kenal aja.
Untuk alasan dia ngutang sih, ternyata selama 7 tahun ngontrak di rumah itu, penghasilannya selalu gak nutup. Jadi dia ngutang buat bayar kontrakan. Apalagi kan dua anaknya masih sekolah, jadi mungkin banyak biaya lah sebagai kepala rumah tangga. Pak Wahab sendiri juga pernah bilang kalau dia udah nggak sanggup melunasi utang-utangnya itu. Tapi ya apapun alasannya, itu bukan solusi guys. Semua orang juga punya masalah masing-masing kan. Tinggal gimana kita cari solusinya aja. Pastinya bukan dengan cara. Namun nggak disangka-sangka karena utang ini, Pak Wahab justru nekat ngambil jalan buntu kayak gitu. Di sisi lain, penghilangan nyawa ayah, ibu, dan juga saudara kembar tentu menyisakan trauma mendalam bagi Kansa sendiri ya guys. Apalagi kejadian ini terjadi di depan matanya sendiri waktu itu. Sepeninggalan keluarganya, Kansa ini sekarang tinggal di rumah neneknya di Dusun Sekaran, Desa Sekalpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dan dia dirawat dengan penuh kasih sayang oleh sang nenek, yaitu ibu dari Bu Sulika. Di rumah nenek, Kansa juga udah dapat pendampingan dari tim trauma healing Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau DP3A, psikolog, dan juga kepolisian untuk pemulihan kondisi mentalnya. Tim trauma healing itu juga ada ngasih bantuan perlengkapan sekolah buat Kansa, kayak seragam, sepatu, tas sekolah, sekaligus juga bawain makanan kesukaan Kansa. Baik banget ya kakak-kakak ini guys. Terima kasih kakak. Semoga Kansa adik kita bersama bisa segera pulih ya. Pastinya dia itu tertekan banget kehilangan keluarganya setelah tiba-tiba begitu. Apalagi kan Kansa masih kecil banget itu, baru SMP 1 ya Allah. Jadi itu tadi kisah mengharukan tentang guru SD yang mengakhiri hidup sekeluarga guys. Gak nyangka ya, sosok teladan kayak Pak Wahab ini bisa memilih jalan buntu buat mengakhiri hidupnya sendiri. Bahkan gak cuma sendiri tapi plus ngajak-ngajak anak istrinya pula. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih gue percaya kalau Pak Wahab itu, apalagi tadi tuh, ada total 3 bekas sayatan di pergelangan tangannya, yang 2 sayatan kecil sama 1 sayatan besar yang memutuskan nadinya itu kan. Terus juga ada tulisan di kaca rias yang emang dia yang nulis. Cuman kalau untuk Bu Sulika kok kayak nggak mungkin banget ya. Bahkan seminggu sebelum kejadian ini, yaitu di tanggal 5 Desember kemarin, kan dia masih sempat nge-posting pre-order kue di Instagramnya. Yang artinya sama sekali nggak ada kelihatan niat Bu Sulika untuk mengakhiri hidup. Karena masa iya udah mau mengakhiri hidup masih open PO jualan kue? Apalagi anaknya tuh si Raya. Masih umur 12 tahun gitu, fine-fine aja, kan nggak mungkin tiba-tiba. Apalagi posisi dia bisa ada di kamar orang tuanya juga karena tiba-tiba dibangunin kan jam 3 subuh. Harusnya kan dia masih tidur itu bareng sama kakaknya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Bu Sulika dan Raya itu emang berniat mengakhiri hidup juga? Atau sebenarnya mereka berdua cuma korban dari Pak Wahab aja? Komen di bawah ya. Thank you buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik tombol subscribe. Biar kita ketemu lagi di video kasus lainnya. Assalamualaikum.